Saat berbicara tentang tokoh sosiologi, pasti kita akan membahas tentang relevansi pemikiran mereka. Relevansi pemikiran adalah penerapan hasil pemikiran para tokoh sosiologi dalam menghadapi permasalahan di kehidupan nyata. Untuk membahas relevansi tokoh Auguste Comte, kami mengangkat salah satu kasus yang masih menjadi masalah antar siswa dalam lingkungan sekolah, yaitu bullying. Di dalam bullying sendiri, terdapat 3 pelaku utama, yaitu pelaku sebagai pihak yang melakukan tindakan bullying, korban sebagai pihak yang menerima perlakuan buruk sang pelaku, dan pihak sekolah sebagai penengah, penentu, dan penanggung jawab keputusan akhir. Proses penanganan kasus bullying dapat dikaitkan dengan 3 pemikiran Comte, yaitu pemikiran tentang ilmu pengetahuan, pemikiran tentang perbedaan antara aksonomik, dan pemikiran tentang stabilitas, serta peran tiap pemikiran dalam menyelesaikan suatu kasus bullying. Proses menghadapi atau menangani kasus bullying dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap investigasi, tahap interogasi langsung dan tidak langsung, serta tahap keputusan akhir. Dalam tahap investigasi, pihak sekolah mengancari latar belakang perundingan antar siswa, yaitu dengan mencari motif pelaku serta alasan dibalik tindakan bullying sang pelaku. Di pihak kedua, pihak sekolah menginterogasi secara langsung maupun tidak langsung para pelaku, teman, saksi, dan lain sebagainya. Dalam kedua tahap ini, diterapkan pemikiran Comte tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bersifat faktual atau didasarkan pada fakta, dan memiliki sifat empiris, yaitu sesuatu yang berpedoman pada pengamatan dan pengalaman. Dengan mencari tahu secara langsung dan menginterogasi kedua pelaku, pihak sekolah mengobservasi atau melakukan pengamatan terhadap kedua pelaku dan membentuk suatu asumsi atau hipotesis yang menjadi alasan terjadinya tindakan bullying di sekolah ini. Di dalam tahap keputusan akhir dapat berupa hukuman atau bimbingan kepada kedua pelaku. Keputusan akhir dilakukan dengan penerapan perbedaan antara aksonomik, yaitu pemisahan atau pembedaan antara ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai pedoman untuk mencari atau menggali informasi yang faktual, sedangkan ilmu filsafat digunakan sebagai pedoman moral yang dapat menjaga atau menjamin kebenaran suatu tindakan atau suatu keputusan akhir, sehingga keputusan akhir tidak melenceng ataupun melanggar HAM atau menginjak-injak martabat manusia itu sendiri. Proses penanganan kasus bullying tentu tidak akan terjadi tanpa suatu suasana yang kondusif, sehingga dalam setiap tahap penanganan kasus bullying diterapkan suatu pemikiran Comte, yaitu pemikiran tentang stabilitas.